بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu yang paling penting, ilmu yang paling besar pengaruhnya untuk menguatkan keimanan kita, yaitu ilmu tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, dan As-Sifatul Ula, sifat-sifat Allah yang maha tinggi yang terkandung di dalam nama-nama Allah tersebut. Ketahuilah jemaah sekalian, para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Rajab dan yang lainnya mengatakan ilmu tentang Al-Asma'ul Husna termasuk faktor terbesar yang menguatkan keimanan kita. Jadi ini dia tujuan utamanya. Kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan keimanan kita. Tetapi keimanan kita itu bergantung pada sejauh mana pemahaman kita terhadap nama dan sifat Allah. Beda orang yang memahami hanya sekedar terjemahannya saja dan memahami kandungan makna-makna lebih detail. Itu beda. Maka di sini saya ingatkan, kita belajar ini untuk kita renungkan, kita tadabburi, kita petik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam nama-nama Allah, kita dalami hakikat maknanya, sehingga insya Allah memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap keimanan kita. Ya. Akhir, mushaf itu taruh di atas saja, di belakang tuh. Ya. Ada mushaf buku-buku agama, jangan diletakkan di lantai atau di bawah kaki kita. Baik, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafidhahumallahu ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Dua nama Allah yang memiliki makna yang sama. Al-Karim dan Al-Akram. Kalau kita terjemahkan, Al-Karim bisa kita terjemahkan dengan makna maha mulia ataupun maha pemurah. Maha pemurah artinya yang suka memberi kepada hamba-hambanya. Sedangkan Al-Akram yang paling mulia atau yang paling pemurah. Itu terjemahannya. Tapi makna terjemahan jemaah sekalian seringkali tidak bisa mewakili keseluruhan makna. Sebagaimana akan kita jelaskan di dalam pembahasan ini, insya Allah Al-Karim dan Al-Akram itu Syekh menyebutkan sampai 12 makna.
Sedangkan yang maha mulia lagi maha pemurah itu mungkin hanya salah satu makna saja. Ataupun bisa jadi satu tapi mencakup semua makna. Baik. Jadi insya Allah akan kita sebutkan nanti 12 makna yang terkandung di dalam Al-Karim dan Al-Akram. Syekh menyebutkan nama Allah Al-Karim disebutkan dalam 3 ayat. Disebutkan dalam 3 ayat. Ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, ingkar, tidak bersyukur, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya, maha cukup, lagi maha mulia serta maha pemurah. Surat An-Naml ayat 40. Ini ayat yang pertama. Jadi ayat ini menjelaskan kalau kita bersyukur itu bukan menguntungkan Allah. Allah nggak perlu diuntungkan oleh kita. Allah maha kaya, nggak memerlukan kita. Kita bersyukur, kebaikannya kita dapatkan. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Sebaliknya kalau kita kufur, tidak merugikan Allah sedikit pun, tapi kita sendiri yang rugi. Karena Allah maha kaya, lagi maha pemurah. Surat An-Naml ayat 40. Kemudian dalil yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhal insanu, ma garraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga kamu bermaksiat kepada Rabbmu Al-Karim yang maha pemurah lagi maha mulia. Surat Al-Infitar ayat ke-6. Ini dalil yang kedua. Mengingatkan manusia, Allah itu sudah maha pemurah, kenapa kamu masih bermaksiat kepadanya? Padahal dia suka memberi kepadamu. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim." Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Rabb, pemilik, penguasa, Arsy yang Al-Karim, maha mulia, lagi maha pemurah. Surat Al-Mu'minun ayat 116. Jemaah sekalian, Al-Karim di sini ada 2 bacaan. Bisa dibaca Al-Karimi, bisa dibaca Al-Karimu. Ya, hati-hati ya. Salah satu syakal atau satu tanda baca dalam bahasa Arab itu bisa merubah makna. Jadi hati-hati. Namun, ayat ini memang ada 2 bacaan. Dua-duanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Pertama bisa dibaca Rabbul Arsyil Karimi. Allah adalah Rabb Arsy yang mulia. Jadi lihat di kasrah, sama dengan Arsy di kasrah. Al-Arsyil Karim. Berarti maksud yang mulia di sini adalah arsy-nya. Bisa juga dibaca Rabbul Arsyil Karimu. Di dhammah Al-Karimu. Berarti sama dengan Rabbu. Berarti Al-Karim maknanya adalah Allah yang maha mulia. Kedua-duanya memiliki makna yang benar. Tapi tentunya pensifatan Al-Karim terhadap Arsy dan pensifatan Al-Karim terhadap Allah berbeda, tidak sama. Walaupun dari sisi penamaan bisa sama. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah penting. Di antara kaidah penting dalam memahami Al-Asma'ul Husna was Sifatul Ula adalah kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat atau bentuk kaifiyahnya. Manusia ada juga disebut manusia mulia kan? Dia adalah orang yang karim, orang yang mulia. Itu bisa juga dinamakan atau disifatkan kepada manusia.
Dan ini sekaligus contoh bagi kita nama Allah yang boleh disifatkan atau dinamakan kepada makhluk. Dari mana kita ketahui itu? Dari dalil. Jadi ada nama-nama Allah yang makhluk nggak boleh gunakan sama sekali. Seperti Ar-Rahman, Allah itu sendiri, Ar-Rabb. Tapi ada nama-nama Allah yang makhluk boleh bersifat atau bernama dengannya. Di antaranya adalah Al-Karim. Dalilnya ini, surat Al-Mu'minun ayat 116, kalau dibaca dengan kasrah, Rabbul Arshil Karim. Arsh adalah makhluk. Allah sifatkan dia dengan Al-Karim. Maka Arsh disebut Al-Karim, manusia juga mungkin disebut Al-Karim, tapi hakikat kemuliaan dan kepemurahan yang terkandung di dalamnya tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Kita sebut dia orang mulia, tapi tentu tidak sama kemuliaan dia dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan dia hanyalah pemberian yang Allah berikan kepadanya. Dan kemuliaan dia adalah hina di hadapan Allah. Artinya dia makhluk yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas dia mensejajarkan diri, meninggikan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau melebihi Allah Tabaraka wa ta'ala. Iya. Makhluk juga terkadang disebut penyayang. Tapi tentu tidak sama penyayangnya makhluk dengan penyayangnya Allah. Penyayang makhluk tidak seberapa. Tapi Allah yang Maha Penyayang sangat besar sifat kasih sayangnya. Sama dengan sifat-sifat zat. Contohnya Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Maka tentu tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk, manusia dan monyet saja sama-sama punya tangan, nggak sama kan? Tangan manusia dan tangan monyet. Apalagi antara manusia dengan Allah. Tentu tidak sama. Tapi orang yang tidak punya cara berpikir yang logis, dia malah mengatakan, nggak bolehlah kita beriman Allah punya tangan. Karena makhluk juga punya tangan. Kalau begitu kita samakan Allah dengan makhluk. Ya logikanya nggak seperti itu. Kita katakan Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan, tapi tentu tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Sebagaimana manusia punya tangan, hewan juga ada yang punya tangan, tapi tidak sama tangan manusia dan tangan hewan. Padahal sama-sama disebut tangan. Jadi tidak melazimkan kesamaan dari semua sisi. Begitu pula ketika Arsh disifatkan Al-Karim, maka tentu tidak sama Al-Karimnya Arsh dan Al-Karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini 3 dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Al-Karim. Sedangkan Al-Akram hanya disebutkan dalam 1 ayat saja, yaitu surat Al-Alaq ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia atau yang paling mulia. Jadi Al-Karim dan Al-Akram memiliki makna yang sama. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan makna nama Allah Al-Karim huwal katsirul khair al-azimun naf'i. Al-Karim itu maknanya yang banyak kebaikannya, yang sangat besar manfaatnya, atau suka memberi kebaikan dan manfaat bagi hamba-hambanya. Wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu. Dan Al-Karim itu pada segala sesuatu adalah yang paling baiknya serta yang paling mulianya. Jadi kalau kita katakan misalkan dia adalah manusia yang karim, berarti dialah yang paling mulia di antara mereka. Maka ketika Allah memiliki nama Al-Karim, Allah adalah yang paling mulia. Tidak ada yang setara, yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jemaah sekalian, ini makna globalnya. Tapi perincian maknanya insya Allah nanti akan kita sebutkan sampai 12 makna. Sebelumnya Syekh memberikan contoh
ketika Allah disifatkan dengan Al-Karim, maka apa yang disandarkan kepada Allah juga disifatkan dengan Al-Karim. Contohnya Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Surat Al-Waqiah ayat 77. Sesungguhnya itu adalah Quran yang karim. Maknanya Quran itu banyak kebaikannya, ilmu yang di dalamnya melimpah, bahkan semua kebaikan dan ilmu dipetik dari Al-Quran. Itu makna Al-Quran adalah yang mulia. Begitu pula Arsy tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Kalau dibaca Al-Karimi, Rabbul Arsyil Karim, Allah Rabb Arsy yang mulia. Maka maknanya adalah Arsy itu indah dilihat, sangat bagus bentuknya, karena dia disifatkan dengan Al-Karim. Iya. Begitu pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Pahala yang Allah berikan kepada kita itu juga disifatkan dengan karim, mulia. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat keempat. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman, memiliki derajat-derajat di sisi Rabb mereka, serta mendapatkan ampunan dan rizki yang karim, rizki yang mulia, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat Al-Anfal ayat keempat. Juga firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, yang dilarang atas kalian, maka kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian dalam surga yang mulia. Surat An-Nisa ayat 31. Ayat ini bercerita tentang keutamaan orang yang menjauhi dosa besar, maka dosa kecilnya otomatis diampuni. Apabila seseorang menjauhi dosa besar, dosa kecilnya belum dia bertobat, Allah sudah ampuni. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini juga dalil dosa besar akan diampuni kalau kita menjauhi syirik. Jadi ini 3 tingkatan dosa. Dosa kecil, dosa besar, dan syirik. Syirik itu bukan sekedar dosa besar, tapi dosa terbesar. Kalau kita menjauhi dosa besar, dosa kecil kita diampuni. Kalau begitu kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kita menjauhi dosa syirik, maka dosa besar kita akan diampuni, bahkan sebelum kita bertobat. Ini diantara keutamaan tauhid luar biasa. Makanya di hadis qudsi Allah mengatakan, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini maknanya tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, tauhid adalah sebesar-besarnya sebab dosa-dosa hamba diampuni melebihi taubat. Melebihi taubat. Kalau ada orang bertobat dari dosa riba, sementara dia masih minum khamar, maka dosa ribanya diampuni, minum khamarnya belum diampuni, karena dia belum bertobat. Tapi kalau dia bertobat dari dosa syirik, dia bersihkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran, semua dosanya diampuni. Itu bedanya tauhid dengan taubat. Beda tauhid dengan taubat. Tauhid lebih tinggi daripada taubat. Iya. Maka jemaah sekalian, balasan yang Allah akan berikan ini disifatkan dengan karim, mulia, surga yang mulia. Iya.
Begitu pula tanaman-tanaman yang indah disifatkan dengan mulia. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-7, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Tidakkah mereka melihat ke bumi, berapa banyak kami tumbuhkan padanya berbagai macam tanaman yang indah. Jadi di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita, terkadang makhluk disifatkan dengan karim, yang bermakna bagus, baik, indah, enak dipandang, mulia. Atau Al-Quran disifatkan karim karena semua ilmu dapat dipetik darinya. Maka ini semuanya menunjukkan makna Al-Karim. Dan apabila disandarkan kepada Allah, tentu makna Al-Karim adalah yang paling mulianya. Baik. Nah sekarang jemaah sekalian, kita lihat perincian makna Al-Karim dan Al-Akram. Syekh menyebutkan sampai 12 makna. Yang pertama adalah al-katsirul khair wal ata, yang paling banyak kebaikannya serta pemberiannya. Makanya bisa disebut Allah Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Itu terkandung dalam Al-Karim. Kebaikan yang Allah miliki melimpah dan Dia suka memberi kepada hamba-hambanya. Maka dia disebut sebagai Al-Karim, yang maha mulia. Dan tidak mungkin ada makhluk yang seperti Allah dalam pemberiannya. Kenapa? Karena makhluk itu kemampuannya terbatas. Andai dia suka sekalipun untuk memberi, tapi kemampuan dia memberi terbatas. Ada orang suka memberi, suka bersedekah, tapi duitnya nggak ada, percuma. Walaupun dia suka sedekah, orang nggak bisa mendapatkan manfaat kalau duitnya nggak ada. Tapi Allah Azza wa Jalla suka memberi, dan Allah memiliki segala sesuatu untuk diberikan. Ini yang pertama. Yang kedua, innahu daim bil khair. Kebaikan Allah terus menerus ada, nggak habis-habis, tidak habis-habis, tidak pernah terputus. Allah selalu berbuat baik kepada kita. Apakah di dunia dan di akhirat tidak akan pernah putus? Kalau berakhir dunia ini, masih ada kebaikan di akhirat. Tapi untuk di akhirat, kebaikannya khusus bagi orang-orang yang beriman. Iya. Beda dengan makhluk. Kita punya harta, kita bagi-bagi, bisa habis. Sedangkan Allah, kebaikannya tidak akan pernah terputus. Baik kebaikan dunia, Allah berikan nikmat dunia kepada kita, ataukah kebaikan agama, Allah berikan hidayah. Bahkan tidak putus dengan kematian kita. Justru kalau kita orang beriman, saat kita masuk ke alam kubur, nikmatnya lebih luas, lebih bertambah. Lebih bertambah. Jangankan masuk ke alam kubur, menjelang wafat saja, orang beriman itu dia sudah senang. Senang karena pingin mati. Maksud saya, senang karena sudah dijanjikan nikmat yang lebih besar ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jadi dia lebih senang mati daripada bertahan di dunia. Walaupun keluarganya semuanya nangis, sedih, tapi dia malah senang. Jadi enggak terputus. Masuk ke alam kubur lebih besar lagi nikmatnya. Ketika dibangkitkan di hari kiamat lebih besar lagi nikmatnya. Ini tercakup dalam nama Allah Al-Karim. Kemudian yang ketiga, Allah Al-Karim alladzi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir. Dialah yang memiliki kemuliaan yang besar dan urusan yang besar. Artinya, segala kemuliaan adalah milik Allah. Segala puji hanya Allah yang berhak menyandangnya. Sifat-sifatnya berada pada puncak kemuliaan, sehingga tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Ini makna Al-Karim, yang maha mulia. Kemudian yang keempat, huwal munazzah anin naqais wal afat. Al-Karim maknanya adalah yang bersih, yang suci dari berbagai kekurangan-kekurangan serta kemudaratan.
yang menimpa dirinya. Dia tidak akan ditimpa kemudaratan sedikit pun. Tidak akan ditimpa aib atau kekurangan. Dan ini semakna dengan Al-Quddus dan As-Salam, yang maha suci lagi maha selamat. Maha suci dari berbagai sifat kekurangan, maha selamat dari berbagai kemudaratan. Allah tidak tertimpa kemudaratan sedikit pun. Tidak memiliki aib sedikit pun. Ini juga terkandung dalam nama Allah Al-Karim. Kemudian yang keempat, Al-Mukrim, Al-Mun'im, Al-Mutafaddil. Dialah yang memuliakan, yang memberi nikmat, yang memberi anugerah. Ini juga makna Al-Karim. Dialah Allah yang memuliakan, yang memberi nikmat, yang memberikan anugerah. Siapa yang dia muliakan menjadi mulia. Siapa yang dia hinakan menjadi hina. Sebagaimana kata Allah, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha." Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan dia. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Surat Al-Hajj ayat ke-18. Jadi orang yang Allah hinakan tidak ada yang bisa memuliakan, karena hanya Allah yang bisa memuliakan. Kemudian yang keenam, alladzi yu'ti la li'iwadin. Al-Karim itu maknanya yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan, tanpa harus kita membalas kepadanya. Dia nggak butuh balasan dari kita. Dia memberi tanpa mengharapkan balasan apapun dari kita, karena dia tidak membutuhkan sedikit pun. Karena dialah pemilik segala sesuatu. Iya. Kemudian yang ketujuh, alladzi yu'ti li ghairi sababin. Yang suka memberi tanpa sebab. Kenapa kita suka memberi kepada pegawai kita? Karena rajin bekerja kan? Allah Azza wa Jalla seringkali memberi kepada hamba tanpa hamba itu melakukan apapun. Ini seringkali jemaah sekalian. Ya buktinya ketika kita lahir, kita sudah diberikan berbagai macam kenikmatan. Padahal kita belum berbuat apa-apa. Tapi kalau kita berbuat, bertakwa kepada Allah, tentu lebih besar lagi yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian yang kedelapan, alladzi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaj. Yang suka memberi kepada orang yang membutuhkan dan kepada yang tidak membutuhkan. Artinya, kita sudah kaya, Allah tambah lagi kekayaan kita. Padahal kita sudah tidak butuh, kita sudah kaya. Tapi Allah karena luas anugerahnya, Allah suka memberi, Allah tambah lagi kekayaan kita. Itu makna yang terkandung di dalam Al-Karim. Kemudian yang kesembilan, alladzi idza wa'ada waffa. Al-Karim itu juga bermakna apabila dia berjanji, dia pasti menunaikan. Tidak mungkin dia mengingkari janji. Sedangkan makhluk jemaah sekalian, ada yang mengingkari janji, ada pula yang ingin menepati tapi tidak sanggup. Mungkin ada orang yang sudah berjanji kepada kita, nanti saya kasih hadiah mobil. Ternyata orang itu bangkrut, usahanya gagal, hartanya habis. Ya dia nggak sanggup menunaikan janjinya kepada kita. Bukan karena dia tidak mau, tapi kali itu dia belum sanggup menunaikan kepada kita. Namun Allah tidak akan tertimpa hal seperti itu. Allah sudah berjanji, maka Allah tidak mungkin mengkhianati, dan Allah tidak mungkin tidak sanggup untuk menunaikan janjinya. Ini termasuk dalam makna Al-Karim. Kemudian yang ke-10, alladzi turfa'u ilaihi kullu hajatin saghiratin wa kabiratin. Yang dimintakan kepadanya semua hajat, kecil maupun besar. Artinya dia yang maha mampu menunaikan hajat-hajat kita, yang kecil maupun yang besar. Sebagian manusia yang kecil-kecil bisa, tapi kalau sudah besar dia nggak bisa. Ada yang mau tapi nggak bisa. Tapi Allah Azza wa Jalla apapun bisa dia tunaikan, kecil maupun besar. Maka jangan ragu meminta kepada Allah, walaupun yang kita minta adalah sesuatu yang besar. Asal jangan minta hal yang mustahil. Contohnya minta, ya Allah jadikan aku seorang nabi. Ya itu mustahil dan dosa juga itu.
ya. Atau kita minta sesuatu yang bertentangan, tidak mungkin terjadi. Maka ini tidak dibolehkan dalam syariat. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha mampu mengabulkan apapun, semua hajat-hajat kita. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Meminta kepadanya semua yang di langit dan di bumi, maka dia Maha mampu mengabulkan semuanya. Setiap hari dia berada dalam kesibukannya. Surat Ar-Rahman ayat 29. Setiap hari dia berada dalam urusannya. Iya. Andai seluruh makhluk berkumpul bersama, kemudian masing-masing meminta dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan permintaan yang berbeda-beda, maka Allah Azza wa Jalla Maha mampu mendengarkan semuanya dan Maha mampu mengabulkan semuanya pada saat itu juga. Ini terkandung dalam nama Allah Al-Karim. Yang ke-11, alladzi la yudayyi'u man iltaja'a ilaihi. Al-Karim itu maknanya yang tidak menyia-nyiakan siapa yang bergantung atau berlindung kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu makna nama Allah Al-Karim. Ada orang yang ketika kita butuh kepadanya, dia sia-siakan kita. Saat kita nggak butuh kepadanya, dia seperti pingin dekat dengan kita, pingin membantu kita. Giliran kita butuh, dia lari dari kita. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bergantung serta berlindung kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Inna la nudi'u ajra man ahsana amala." Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan balasan terhadap orang yang melakukan amalan yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 30. Amalan yang baik itu apa? Yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Itulah kategori amalan yang baik. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, apalagi kedua-duanya, maka itu bukan amalan yang baik. Maka ayat ini di sini ada faidah penting. Orang yang mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran hanya apabila amalannya ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak ikhlas atau tidak ittiba atau bahkan tidak dua-duanya, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ini surat Al-Kahfi ayat 30. Kemudian di surat Ghafir ayat ke-60, Allah menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Tidak akan Allah sia-siakan orang yang bermohon, yang meminta kepadanya. Pasti Allah kabulkan. Tidak mungkin tidak. Dan ini harus kita yakin. Makanya Nabi SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu pasti akan dikabulkan. Kalau kita berdoa dan kita ragu doa kita dikabulkan atau tidak, itu namanya prasangka buruk kepada Allah. Kalau kita berdoa, sudah lama Allah belum kabulkan, lalu kita prasangka buruk kepada Allah, maka kita berdosa besar. Seharusnya jemaah sekalian, kalau doa kita belum dikabulkan, kita prasangka buruk kepada diri kita, jangan kepada Allah. Karena Allah nggak mungkin ingkari janji. Sebab Allah Al-Karim, yang maha mulia. Nggak mungkin Allah ingkari janji. Ini sudah janji Allah. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Maka yang kita prasangka buruk jangan kepada Allah, tapi kepada diri kita. Mungkin ada dosa-dosa yang kita kerjakan, itulah yang menghalangi doa kita dikabulkan. Atau kewajiban yang belum kita tunaikan, itulah yang menghalangi doa kita belum dikabulkan. Atau dari sisi lain, mungkin kalau dikabulkan, jika itu permintaan yang bersifat duniawi, kalau dikabulkan, justru akan bermudarat bagi kita. Maka doa kita Allah jadikan sebagai pahala di akhirat saja, jadi diganti di akhirat, atau diganti di dunia dengan menghindarkan kita dari keburukan
yang seperti apa yang kita minta. Ini namanya prasangka baik kepada Allah. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? 12. Ini yang terakhir. Termasuk makna al-karim alladhi yatajawaz 'anidz dzunub wa yaghfirus sayyi'at. Allah yang Maha mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Ini terkandung dalam nama Allah Al-Karim. Sebesar apapun kesalahan hamba, dia akan diampuni. Termasuk juga makna Al-Karim, Allah berikan hidayah kepada seseorang untuk bertobat, lalu Allah menerima tobatnya. Subhanallah. Ini betul-betul sifat yang mulia. Orang berbuat salah, berbuat dosa, tapi Allah berikan hidayah untuk bertobat, lalu Allah terima tobatnya. Juga termasuk makna Al-Karim, orang yang bertobat itu, kesalahan-kesalahannya Allah rubah menjadi kebaikan. Allah rubah menjadi kebaikan. Ini luar biasa jemaah sekalian. Dia berbuat dosa, tapi ketika dia bertobat, kesalahannya Allah jadikan sebagai sebuah kebaikan baginya. Allah jadikan sebagai pahala baginya. Ini luar biasa. Termasuk orang kafir yang berbuat baik di masa dia kafir, ketika dia masuk Islam, kebaikan yang dia lakukan di masa dia kafir ditulis sebagai kebaikan baginya. Dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertobat dari syirik kepada tauhid. Iya. Dan juga termasuk dalam makna yang ke-12, Allah yang maha mulia, Allah malu ketika hamba menengadahkan tangannya ke langit, memohon kepadanya, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu Allah malu jamaah sekalian. Ada hamba yang meminta tapi tidak dikabulkan. Karena apa? Allah Al-Karim yang maha mulia. Dan ini luar biasa. Nabi SAW juga berusaha memiliki sifat yang mulia, yaitu suka memberi. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad faqala la." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu lalu beliau berkata tidak. Subhanallah. Adakah manusia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini? Tidak pernah dimintai apapun dan beliau berkata tidak. Cuma jemaah sekalian, tentu sekali lagi tidak sama antara sifat pemurah hamba dengan pemurahnya Allah. Nabi Muhammad SAW tentu tidak bisa memberikan segala sesuatu, walaupun beliau ingin memberi. Tetapi Allah Azza wa Jalla, dia yang maha mampu memberikan segala sesuatu. Dan Allah malu kalau ada orang yang berdoa kepadanya dan doanya tidak dikabulkan. Inilah jemaah sekalian, secara singkat 12 makna yang terkandung di dalam Al-Karim dan Al-Akram. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kuat imannya, dia terhindar dari kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan atas kekurangan-kekurangan yang menimpa dalam kehidupan dunia ini. Seperti yang kita hadapi di hari-hari ini. Mungkin banyak di antara kita penghasilannya sangat berkurang. Sementara kebutuhan nggak berkurang. Sebagian sekolah anak-anak walaupun sekolah online bayarannya sama juga. Padahal penghasilan kita berkurang. Maka jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada kita di masa lapang, masih dia juga yang memberikan rezeki kepada kita di masa susah. Kalau Allah maha mampu memberikan rezeki kepada kita di masa lapang, tentu Allah maha mampu memberikan rezeki kepada kita di masa susah. Makanya ada seseorang mengadukan tentang naiknya harga kepada
Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Orang itu berkata kepada Imam Abu Hazim, "Ya Abu Hazim, ama tara qad ghala as-si'ru." Wahai Abu Hazim, tidakkah engkau lihat harga naik? Jadi hidup kita sekarang lebih susah. Mungkin zaman kita sekarang lebih susah lagi dengan adanya pandemi ini. Jadi mirip. Kita tertimpa kesusahan dalam masalah harta. Faqala, maka Abu Hazim berkata, "Wa ma yagummukum min dzalik?" Apa yang membuat kalian khawatir dengan itu? Perhatikan apa kata Abu Hazim. Kata beliau, apa yang membuat kalian khawatir kalau harga naik? Kalau sulit mencari penghasilan, apa yang membuat kalian khawatir? Innal ladzi yarzuquna fir rukhsi huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada kita saat harga murah, saat dalam kondisi lapang, dialah yang memberikan rezeki kepada kita dalam kondisi mahal. Ketika barang-barang mahal, ketika kondisi susah. Jadi apa yang membuat kita khawatir? Jadi jemaah sekalian, masalahnya di sini adalah pada keimanan kita. Keyakinan kita kepada Allah. Dan sungguh aneh jemaah sekalian, ketika terjadi pandemi, lalu keimanan kita malah berkurang. Ibadah kita malah berkurang. Kita tertimpa futur. Ini aneh sebenarnya. Karena masa pandemi ini artinya kita dekat dengan kematian. Kok iman kita malah berkurang? Ibadah kita malah berkurang. Kita jadi futur. Padahal kita sudah dekat mati loh. Setiap hari orang mati, kita dengarkan beritanya. Sudah sampai ribuan orang. Tapi kenapa kita malah jadi futur? Seharusnya kita tambah semangat ibadah. Jadi masalahnya ada pada kita. Allah, Dia maha memberikan rezeki. Dia mampu memberikan rezeki kepada kita walaupun di masa sulit. Sebagaimana Dia memberikan rezeki di masa lapang. Dan Allah bahkan telah menjamin, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada yang berjalan di muka bumi, tidak ada makhluk di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jemaah sekalian, kalau kita punya orang tua kaya raya, orang tua kita kaya raya, misalkan ini, selama ini selalu membantu kita, apakah mungkin dalam masa pandemi ini bisnis kita jadi berkurang, lalu orang tua kita membiarkan kita? Gak mungkin. Jangankan orang tua yang kaya raya, orang tua yang biasa saja seringkali berkorban jual rumah, jual mobil, jual sawah demi membantu kita. Apakah kita nggak percaya dengan kebaikan orang tua kita? Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini selalu memberikan nikmat kepada kita? Apakah mungkin ketika kita susah Allah biarkan? Jadi masalahnya bukan pada Allah, tapi pada kita. Kita yang kurang keimanan, kita yang kurang yakin, dan juga kurang ketakwaan. Oleh karena itu jemaah sekalian, di akhir pembahasan ini, Syekh mengingatkan, apabila Allah yang maha mulia, maka hanya Allah yang bisa memberikan kemuliaan. Sebagaimana hanya Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya menggapai kemuliaan di sisi Allah? Dan ini juga pintu rezeki yang paling utama. Tidak lain adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Jadi jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kita, hanya Allah yang bisa menganugerahkan kemuliaan kepada kita, dan untuk bisa menggapainya adalah dengan ketakwaan. Dan itulah sebabnya orang yang merasa mulia karena dia berasal dari bangsa tertentu, negara tertentu, suku tertentu, itu tercelah. Orang yang suka membangga-banggakan negaranya, bangsanya, negerinya, sukunya, kabilahnya, golongannya, itu tercelah. Kenapa? Karena kemuliaan yang Allah tetapkan ukurannya hanya satu. Apa itu? Takwa. Orang yang merasa mulia dengan selain ketakwaan, itu namanya jahiliyah. Jangankan jemaah sekalian hanya suku bangsa. Dua kelompok, Al-Muhajirin dan Al-Ansar, ketika satu dengan yang lainnya menganggap mereka yang paling mulia atau yang lainnya bukan saudaranya secara hakiki, maka itu sudah termasuk jahiliyah. Kalau itu terjadi. Makanya pernah dulu ada dua anak muda, satu dari kalangan Ansor, satu dari kalangan Muhajirin. Anak muda awalnya main-main mereka. Akhirnya mereka bertengkar. Lalu satunya memanggil, ya lal Ansor, wahai kaum Ansor. Satunya lagi memanggil, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin. Maka Nabi SAW mengatakan, abida wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, apakah ada seruan jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Jadi perhatikan jemaah sekalian. Ini Muhajirin wal Ansar yang Allah namakan sendiri dalam Al-Quran. Tapi ketika itu digunakan untuk saling berhadap-hadapan antara sesama muslim, Nabi SAW mengatakan itu jahiliyah. Apalagi cuma negara, cuma bangsa, negeri, atau suku, atau nasab keturunan. Dia berbangga-bangga. Dia menganggap darahnya biru, yang lain merah. Maka ini jahiliyah namanya. Termasuk jahiliyah. Ukuran kemuliaan seseorang adalah ketakwaan, adalah Islam. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh kita banggakan di dalam hidup ini kecuali satu saja, yaitu Al-Islam, agama kita yang mulia. Karena hanya dengan itulah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, takwa itulah kunci kemuliaan. Sebagaimana juga rezeki, kunci utamanya adalah takwa. Sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya untuk semua permasalahan hidupnya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.